Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PPG Prajabatan Biologi Rombel 001 akan mempresentasikan topik 4 demonstrasi kontekstual, kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan media visual karikatur. Nah, pada karikatur kali ini kita akan membahas gambaran kontekstual tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dari perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan dosen pengampu Filosofi Pendidikan Indonesia Ibu Dr. Suci Fajrina MPD. Selanjutnya, pengenalan tokoh karikatur. Yang pertama, Ladiatul Fitri sebagai Ibu Ladia, Yulina Rahmi sebagai Ibu Ami, Suci Samratul Ain sebagai Ibu Suci, Aulia Victorina sebagai Ibu Aulia, Nurul Izzati sebagai Ibu Ying, Meza Septriola sebagai Ibu Meza. Pada karikatur ini, terlihat salah satu karakter bangsa Indonesia adalah kebinekaan, keragaman budaya, suku, ras, religiusitas, dan agama merupakan kekayaan yang membentuk identitas Indonesia. Indonesia yang kaya dengan nilai-nilai religius, pendidikan agama di keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dan perlu dijalankan dalam semangat kerjasama yang sinergis. Nilai-nilai budaya dan religius itu diartikulasikan dalam 5 sila atau Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam kebinekaan dari setiap latar belakang kehidupan agama, sosial budaya, dan ekonomi. Begitu juga peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, dan suku di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan hidup berbangsa, terutama pada abad ke-21 ini. Pendidikan abad ke-21 memiliki tantangan yang berdampak pada terjadinya krisis di bidang karakter peserta didik. Adanya distorsi terhadap karakter atau akhlak peserta didik di abad ke-21. Hal ini banyak kami temukan di kalangan peserta didik, mulai dari perpecahan, distorsi karakter, konflik sara, degradasi moral, dampak negatif globalisasi, kemunculan ideologi-ideologi yang bertentangan, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, serta membudayanya ketidakjujuran. Oleh sebab itu, dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan aktivitas pendidikan formal, perlunya mewujudkan nilai-nilai Pancasila agar dapat menghadapi tantangan tersebut. Nah, selanjutnya, gambar karikatur ini menjelaskan relevansi atau keterkaitan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21, memuat nilai-nilai yang perlu dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk kemampuan berperilaku pada peserta didik dalam mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya demi kemajuan bangsa, mampu mengenali masalah hidup dan menemukan cara-cara pemecahannya, mampu beradaptasi dan mengembangkan iptek di era digital. Melalui pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan generasi muda bangsa Indonesia mampu mengembangkan life skill untuk kemajuan bangsa. Pendidikan dalam bingkai nilai-nilai filsafat Pancasila akan membentuk karakter dan keterampilan pribadi yang unggul, karakter akademis yang rasional dan kolaboratif, karakter religius yang menyatukan keragaman, karakter sosial yang empatik dan bersaudara. Nah, lalu apa itu profil pelajar Pancasila? Ayo kita bahas lebih lanjut pada karikatur selanjutnya. Dikarenakan kemajuan iptek,
dan hadirnya era revolusi industri 4.0 membuat arus informasi dan globalisasi makin tidak terbendung. Ketika generasi muda kita tidak cukup mampu untuk beradaptasi dan memiliki karakter yang kuat, tentu akan mudah terbawa arus negatif dari hadirnya era disrupsi ini. Maka, peserta didik dalam pendidikan di abad 21 diharapkan dapat menyesuaikan dengan arus perubahan yang sedang terjadi di dunia. Peserta didik sebagai pelaku utama pembelajaran dituntut dapat menguasai berbagai kecakapan hidup, seperti kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, serta kecakapan untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, oleh sebab itu, diperlukan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini membantu peserta didik dalam Indonesia tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter, serta dapat menghadapi dunia karir dan era globalisasi yang akan datang. Profil ini sederhana dan mudah diingat dan dijalankan oleh pendidik maupun oleh pelajar agar dapat dihidupkan dalam kegiatan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang terakhir, akhlak bernegara. Dimensi bergotong royong pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dimensi berkebinekaan global pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif, serta tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, serta refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran, dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Pada karikatur ini akan membahas dimensi mandiri, dimensi bernalar kritis, dan dimensi kreatif. Dimensi mandiri, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Dimensi kreatif pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif ini terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dari permasalahan yang sudah ada. Nah, gimana guys?
Udah paham dong pastinya? Baiklah, sekian karikatur dari kelompok kami. Люди ошибаются, что мы две почемучки.